dalam rangka memperingati 60 tahun SMPK Bharata Kebangsaan dan sekaligus mensyukuri rahmat panggilan ke-30 tahun Imamat Pastor Benedictus Indro Pratono, saya akan berikan kesan dan pesan. Kenangan yang paling membekas sebenarnya banyak ya, tapi yang saya rasakan itu saya seperti sebagai saudara yang kuat karena mempunyai kelompok belajar yang solid. Kita pindah ke rumah belajar, kemudian mengerjakan soal-soal pada masa itu. Kemudian saya juga mempunyai kelompok yang solid, kelompok main bola, kelompok cari rumput, kelompok peduli dan lingkungan dan seterusnya. Juga mempunyai semangat juang yang tinggi, meskipun waktu itu ikat pinggang itu tidak punya, pakai tetok gitu, pakai pohon pisang itu. Lalu waktu olahraga saya ditarik akhirnya telanjang karena itu waktu masa itu semangat juang yang tinggi, kemudian semangat kesederhanaan dan polos, jujur dan sederhana, itu yang mengesan bagi saya. Sampai pada saat ini kelompok belajar saya itu masih hidup dalam satu grup. Selama di sekolah SMP, seperti yang memberi motivasi panggilan, ada guru yang sangat mengesan bagi saya. Yang pertama itu Bapak Andreas Sugiarto, itu om saya sendiri yang selalu mengingatkan saya untuk fokus pada panggilan, ya, nanti yang jadi Romo sekolah yang baik gitu. Yang kedua Bapak Petrus Suwarno, Pak Suwarno, kepala sekolah, ya, yang memberikan senyum, memberikan motivasi untuk mendorong saya menjadi imam. Yang berikutnya itu ada Pak Sri Hadiatmo, guru kesenian, ya, tapi ini yang juga memberi motivasi. Tapi secara umum sebenarnya semuanya sih, guru PKK, Bu Wiwi, Bu Rosadium, Bu Siti, guru-guru yang lain, Pak Samidin, guru bahasa Indonesia, guru matematika, Pak Saino dan semuanya. Tetapi dengan penampilan guru-guru yang hadir pada masa itu memberikan kesan yang mendalam bagi saya untuk menjadi murid yang baik dan juga menjadi calon imam yang baik pada masa itu. Saya ucapkan terima kasih di hari ulang tahun SMP yang ke-60 ini. Semoga Bapak Ibu yang masih hidup diberkati Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan diberikan anugerah kebahagiaan kekal di surga. Tapi saya sadari saya menjadi murid yang aktif, usil, sering menggoda cewek, menggoda cowok, bahkan meluk-meluk guru gitu. Jadi saya murid yang tidak diam tapi usil, murid yang usil. Jadi timbul kreasi. Kalaupun tidak berani secara terus terang, mungkin waktu di belakang atau di dalam perjumpaan, dan selalu ada menjadi korban. Tapi korban yang lucu. Kalau lihat perubahan memang dinamika ya, dan umur sekolah ini sudah hampir 60 tahun. Seumur saya sendiri umurnya 63. Dari segi kuantitas itu mengikuti dinamikanya ya. Seperti kurikulum zaman dulu sederhana tetapi membuat karakter manusia itu semangat juang, semangat belajar tinggi, solidaritas, setia kawan gitu. Tetapi yang sekarang juga maju. Kalau penampilan fisik sekolah semakin mempercantik seiring dengan bantuan dana, seiring dengan kreativitas para kepala sekolah bersama dewan guru dan para murid. Intinya pesannya memang ada dari zaman dulu sampai sekarang, tetapi bukan dulu yang jelek atau sekarang yang lebih baik, tidak. Tapi semua itu mengikuti dinamikanya. Ya, saya ucapkan apresiasi kepada para pendahulu dan juga yang sudah berinovasi di zaman sekarang ini. Kalau yang dulu kurikulumnya mengikuti kurikulum pada masa itu, dan sekarang lebih maju karena ada internet, ada tugas belajar, ada tugas mandiri, ada merdeka belajar dan macam-macam hal. Jadi media pendidikan tidak hanya di sekolah, di ruang, tetapi bisa di lapangan, bisa di sekolah, di keluarga, di masyarakat. Ada namanya sekarang ini anak bantu ayah, ayah bantu anak gitu. Jadi lebih dinamis. Harapan saya untuk anak-anak di SMP supaya semakin giat, terutama di kurikulum yang baru, kurikulum merdeka di zaman IT ini, anak-anak semakin giat dalam literasi ya,
kemudian juga berkaitan dengan budaya yang dikembangkan dengan keluarga kebangsaan itu ada dengan budaya lokal seperti menanam, seperti berkebun, seperti beternak itu luar biasa. Lalu dibangun juga asrama. Tetapi dari semuanya itu, terutama harus motivasi yang kuat untuk menjadi anak yang hebat. Itu yang saya rasakan, dan para guru serta yayasan dan semua aparat desa juga membantu membangun ini. Maka saya ucapkan semoga anak-anak semakin giat dalam belajar, dalam berliterasi, dan juga dalam berekspresi dalam budaya setempat. Momen di mana di sekolah waktu itu ada motivasi yang buat terpanggil, saya senang karena waktu itu dia diangkat sebagai ketua misdina di stasi itu, di stasi di SMPK Barata Kemplik. Kemudian setiap kali khotbah Romo Kastowo, Romo parokinya selalu menyebut nama saya. Tono itu tanda yang baik, jadi contoh untuk nanti mudah-mudahan jadi imam. Kemudian juga saya menggerakkan kelompok belajar sampai sekarang masih tetap eksis, tetap hidup untuk konsultasi mengenai hal-hal penting, dan itu yang membekas bagi saya untuk mendorong saya menjadi imam. Sebetulnya panggilan sudah mulai dari kelas 5 SD, tapi di SMP semakin diteguhkan juga oleh guru agama paling saya Pak Andreas Sugiarto, dan juga Pak Sekolah Bapak Piswarno dan teman-teman semuanya, sehingga saya kemudian untuk masuk ke seminari. Tetapi waktu itu belum boleh orang tua saya masuk ke seminari Metropolitan. Akhirnya saya tertunda sampai lulus di Hakim Madiun. Ini yang terkesan bagi saya waktu di SMP. Menurut saya mulai dari keluarga sebetulnya ya. Dari keluarga itu kami setiap malam itu diajak 2 malam oleh orang tua saya, bahkan memimpin doanya bergantian. Kemudian juga dalam sekolah ada misa sekolah. Misa sekolah di situ saya juga menjadi sangat terbantu untuk menerbitkan panggilan saya. Lalu nilai-nilai yang lain seperti saya diajak oleh Romo Paroki melayani umat di stasi-stasi lain, naik mobil Toyota atau Jeep itu zaman dulu, sehingga menambah spirit untuk saya menjadi imam. Dari hal-hal yang rohani, hal-hal yang mendukung, hal-hal yang menggembirakan itu dapat memotivasi saya. Saya mau menyampaikan dengan bahasa Latin, non scholae sed vitae decimus. Artinya sekolah itu bukan hanya untuk sekolah, tapi sekolah itu untuk pembelajaran hidup. Ya, maka dalam segala aspek pendidikan, belajarlah terus itu untuk mempersiapkan hidup masa depan Anda. Kemudian yang kedua, jangan lupa ora et labora. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja, berdoa dan berjuang untuk dapat memenuhi panggilan, untuk memenuhi kehidupan, mempersiapkan diri dengan baik. Yang ketiga, pro ecclesia et patria, artinya anak-anak semuanya jadilah seperti pesan Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama menjadi contoh alumni dari SMPK Barata Kebangsaan. Saya ucapkan di ulang tahun yang ke-60 dan ulang tahun imamat saya yang ke-30, saya ucapkan semoga semuanya dapat diberkati Tuhan. Karya yang baik telah dimulai dari Anda dan diselesaikan pula berkat Allah. Profesial, Tuhan memberkati. Terima kasih atas pertanyaannya pada Pak Giarto. Ya, dulu saya memang menjadi sejak awal pendiri SMPK Barata 2 ini, dari yang belum diakui dulu belum apa-apa ya, lalu sekarang menjadi sekolah yang sudah favorit semacam ini. Yang mendukung adalah karena pada waktu itu
kami selaku guru dan ya waktu dulu guru ya, karena kepala sekolahnya waktu itu masih Bapak P. Suwarno almarhum. Itu saya mengendaki karena di depannya ada gereja yang begitu besar, alangkah bagusnya kalau nanti juga ada perkembangan dari anak-anak yang dari sini. Kami tidak mengharuskan, tetapi ada yang terpanggil menjadi putra-putra gereja begitu. Dan akhirnya juga ternyata pada waktu Mbah Kakung ini jadi kepala sekolah, guru, pada waktu itu guru kepala sekolahnya almarhum Bapak H.M. Marikun, itu saya mengajukan, Pak, kalau boleh saya akan mengimpun putra-putra yang mungkin terpanggil, karena udah lama ini tidak, sejak berdiri ini belum pernah diadakan apa istilahnya pelajaran khusus mengenai katekum minat. Nah, diperbolehkan. Nah, saat itulah lalu saya memulai. Saya lupa sama sekali karena sudah lama banget ya. Jumlahnya tidak ingat, tetapi di atas 5, di bawah 10 itu yang dipanggil. Itu antara lain begitu. Pada saat itu memang kami membebaskan, tidak memberikan suatu arahan khusus ya pada awal mulanya, tidak memberikan pendidikan khusus, tetapi kami hanya merasakan dalam hati alangkah kalau seperti yang saya katakan di depan, alangkah bagusnya atau alangkah indahnya kalau ada yang mau terpanggil menjadi umat-umat Katolik gitu. Dan akhirnya pada waktu itu lalu tadi sudah katakan di depan ada gitu ya, sehingga dengan demikian lalu ya walaupun tidak banyak, selanjutnya lalu setelah saya tidak membuka lagi itu bebas. Dan kenyataan yang sampai sekarang yang keluar dari sekolah Barata ini banyak yang di luar sana lalu menjadi Katolik sendiri, tidak dari sekolahan tetapi menjadi Katolik sendiri. Banyak yang juga lalu dari alumnus itu menjadi pejabat-pejabat tinggi pemerintahan, juga gereja. Contoh yang satu kecil aja ya, itu bapak kakaknya Pak Bowo, sekarang kakaknya siapa ya? Kakaknya Pak Adus ini yang di Jakarta itu menjadi kepala BIN ya. Sekarang tapi sudah pensiun. Itu murid pertama yang menjabat sebagai kepala BIN di Jakarta ya, antara lain. Ya memang kalau secara sekali lagi secara khusus memang belum, tetapi hanya suatu apa ya, doa dan bayangan kami sendiri selaku guru dan pada waktu itu pengacara agama juga ya. Nah, saya mengharapkan supaya nanti ada, tapi ternyata banyak yang diantaranya ya Romo Indro Praptono itu yang kemudian disusul susternya juga banyak dari sini, dan juga yang akhirnya menjadi kalau budernya itu juga ada, tetapi sampai sekarang malah budernya itu menjadi pimpinan tertinggi di Indonesia dari buder Budi Mulia provinsial Indonesia, namanya Buder Gregorius yang asal dari Ngori itu ya. Itu terima kasih. Pada waktu itu sekali lagi saya katakan kalau secara apa namanya sungguh ditangani secara istilahnya khusus belum. Ya, tadi saya katakan hanya karena saya mengendaki pada waktu itu, karena saya bukan kepala sekolah pada waktu itu, saya yang mengendaki kalau ada yang terpanggil, lalu saya mengusulkan tadi yang saya katakan di depan, diadakan pelajaran khusus, yaitu pelajaran pendidikan agama khusus di luar pelajaran yang lain. Lalu ternyata setelah saya coba ada, lalu ya saya tapi juga tidak ingat sekarang ya berapa jumlahnya dulu, tetapi kenyataan ada. Saya lupa
Yang sekarang ini karena saya tidak begitu memikirkan itu ya, saya pikirkan itu, ternyata saya lupa, tapi tetap ada dibaptis dan bahkan saya berikan kenangan apa dulu ya. Kalau enggak buku Majapahit, Rosario itu setiap yang dibaptis. Demikian. Ya, memang kalau saya mempunyai suatu apa ya, secara pribadi, namun sering-sering semacam itu belum tentu kalau saya utarakan di format secara dinas di sekolahan, ya mungkin banyak ada tantangan-tantangan, tetapi tetap tadi saya katakan bahwa saya memberanikan diri untuk yaitu apa, mencoba. Kemungkinan besar kalau ada yang terpanggil, alangkah indahnya, alangkah bagusnya, dan alangkah bermutunya sekolah ini yang dinamakan sekolah Katolik atau sekolah Kanisius lalu bisa membuahkan suatu hasil yang bisa membawa nama sekolahan ini. Ya ternyata sekarang ya kenyataan itu ada. Sampai sekarang 11 itu suster, bukan juga dari sini, susternya Pak Ditarno itu, suster siapa? Saya lupa ya, suster Anas, ya kan sekarang masih menunggu ibunya di situ. Lalu tadi saya katakan Budi Mulia itu, lalu Romo sendiri sebagai yang pertama itu. Lalu anak saya yang dua itu pun juga dari sekolah SD, ada dari situ ya, dari yang dulu SD-nya lalu jadi SMP itu Romo Andi dan Romo Irawan itu. Lalu Romo yang lain, Romo Mariono itu dari situ ada juga. Romo SX yang sekarang menjadi provinsial Romo Prater SX ada di Bintaro sana, itu juga dari sekolah ini. Masih banyak lagi ya. Terima kasih. Ya, saya kira ini tidak hal yang tidak bisa, tapi tinggal bagaimana antara kepala sekolah dengan dewan. Dalam arti ya hal kedinasan ya tentu saja kepala sekolah dan seluruh stafnya itu bisa selalu berhubungan dengan paroki, romo parokinya, karena ini juga milik paroki dari Juma Polo penuh ya, sehingga demikian wajar juga, sehingga demikian perlu sekali itu dijalin suatu hubungan yang sangat bagus, yang sangat akrab, yang sangat kuat, sehingga makin berkembangnya sekolahan maupun perkembangan dalam rohani itu bisa terjaga dan kemungkinan bisa akan berkembang terus. Namun kalau ini lalu menjadi suatu katakanlah tidak ada, ya tentu saja seperti saya katakan yang di depan, saya hanya besok moga-moga ada yang dipanggil, itu tidak berani untuk begitu apa istilahnya memaksakan, mengharuskan. Itu bukan suatu hal yang bisa diterima, karena suatu iman itu adalah tidak bisa dipaksakan, tetapi harus timbul dari dalam hati masing-masing. Kalau dalam hati masing-masing, apa yang timbul di dalam keinginan atau di dalam hatinya tidak akan hilang dan tidak akan mudah pudar, sehingga kuat. Kalau jadi orang apa itu yang baik ya baik juga, kalau jadi seorang biarawan yang baik, seorang rohaniwan yang baik, birawati yang baik. Terus terang saja yang susternya di sini ini macam-macam ada ya. Kalau susternya aja, Suster CB ada, Suster Orsulin CB ada, Orsulin ada, Aka ada, terus Sang Timur ada, terus apa lagi ya, lupa tetapi kalau yang imamnya itu Imam Projo Semarang ada, Projo Jawa Timur sana ada, lalu Romo SY, lalu Romo SX, ordonya itu antara yang terpanggil. Sedangkan kalau susternya itu Suster Sang Timur yang dari sini juga kakaknya Romo Tono itu
Lalu suster yang lain lagi ini suster MC itu dari Misionaris Klaris Sakramen Ekaristima Kudus di Madiun, suster Anas itu. Lalu masih yang lain. Yang kalau romonya tadi sudah saya katakan ada berbagai ordo ya. Tadi sudah saya sebutkan. Ya. Ya, saya merasa bangga sekali dan merasa tersanjung. Walaupun kami tidak bisa menangani secara pribadi dulu, tapi sampai sekarang bisa terjadi semacam itu adalah merupakan suatu kebanggaan bahwa apa yang menjadi tidak hanya saya, mungkin leluhur saya yang sudah pendahulu baik dari SD maupun SMP itu merasa bangga banget karena ada mereka lebih-lebih dari Pak P ya, Pak P yang sudah almarhum, yang kepala sekolah dari sini, Pak P Suwarno, itu sangat bangga banget melihat keadaan sekolah, lalu ada romonya, ada untungnya, ada sukunya yang masuk dan karena hanya siswa-siswi atau keseluruhan sekolahnya? Ya. Untuk teman-teman kan ada beberapa Yonas ini berminat untuk jadi romo, jadi Oh iya. Menurut saran saya ini tinggal dari pembina pertama, kepala sekolah dan pembina serta bagaimana menghubungkan diri dengan paroki. Lalu dengan demikian paroki nanti sebagai romo pasturnya atau romonya itu akan memberikan suatu pengarahan yang tepat. Oh, kamu yang paling cocok ya silakan, kalau mau mencoba jadi budek monggo. Ya, kamu putri cantik, kalau kamu rela untuk jadi suster silakan. Kamu yang ganteng mau jadi imam silakan. Sehingga dengan demikian kalau ini terus dijalankan, tentu saya yakin dan sungguh yakin karena apa yang benda yang baik itu tidak akan terlaksana kapanpun. Nah, untuk itu tinggal sekali lagi nanti antara sekolah dan paroki itu selalu mengadakan suatu komunikasi karena ini juga milik paroki itu lebih bagus, baik kepala sekolahnya, baik guru pembinanya, baik sehingga dengan demikian dekat dengan siswa-siswinya diajak untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu. Misalnya contoh kecil aja ya, di sini ada Gua Maria. Kali-kali bersama Gua Maria, walaupun mereka bukan Katolik, tapi berdoa kan tidak tergantung dari Katolik atau tidak ya, yang dikenalkan saja. Bagi ataupun diberi kebebasan, kita mau pergi ke Gua Maria, siapa yang dapat ikut? Nah, silakan. Bagi pembina itu penting dan akhirnya akan menumbuhkan perkembangan yang kita harapkan dari apa yang sudah terjadi dari dulu sampai seterusnya, supaya berkembang lebih besar dan lebih maju karena semuanya teknologinya sudah maju semua, sehingga anak-anak pun lebih cepat akan maju, menangkap dan menerima. Terima kasih. Saya kira tadi sudah ya, di depan itu sudah banyak yang saya katakan sudah. Tapi ya itu lagi, sekali lagi, bagaimana hubungan di antara sekolah dengan instansi-instansi, misalnya seperti paroki, atau mungkin sekali tempo, ya kita kunjung ke susteran mana, karena sudah suster banyak toh, ke buderan mana, atau ke tinjau ke romonya siapa, gitu kan dari sini itu akan lebih menggugah. Lalu nanti cerita akhirnya nanti akan menjadi suatu pangkalan untuk bisa melanjutkan. Oh iya, contohnya anak saya Romani yang dari sini ada di katedral ya, siapa ngira saya nggak tahu, masa anaknya Pak Giarto orang Tengklik saja jadi pemimpin gereja di Romopar di katedral. Itu kan merupakan suatu hal yang mungkin nanti akan lebih lagi. Terima kasih. Mohon maaf mungkin segala sesuatu yang kurang berkenan apa yang saya katakan. Sekali lagi masih ada tanda. Habis toh? Kami dari Institut Dharma mengucapkan terima kasih Pak Giarto. Yang kedua kami juga
berterima kasih atas jasa-jasa Bapak dan teman-teman Bapak. Waktu itu kami mendapatkan tempat untuk karya mengenal informasi tidak hanya dalam sekolah dan di luar, dan kami juga berdoa dan doa semoga kami bisa belajar sejarah-sejarah dulu sehingga sekolah ini seperti tagline kami, Pak. Kami ini itu punya tagline yang disepakati bahwa kami ingin berkibar untuk berbicara bagi semesta, bahwa sekolah ini adalah sekolah pertama di lingkungan ini yang seharusnya lebih besar dibandingkan sekolah-sekolah lain, dan kami akan mencoba untuk mendapat itu dan tidak melupakan orang-orang yang sangat berjasa di sekolah ini. Terima kasih. Kami juga memohonkan maaf bila teman-teman kami, anak-anak kami saat dibutuhkan mungkin. Maka ini tujuan kami belajar sejarah, Pak, biar kami memahami orang-orang, tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh sehingga suatu saat kami dimanapun tempat akan mengenalnya dan melihat jasa-jasanya dengan baik. Mungkin itu. Iya, sungguh bagus dan berterima kasih. Saya merinding loh ini. Anda begini ya, semoga perjalanan ini akan lebih, tidak hanya seperti ini, akan berkembang. Saya yakin karena teknologi yang maju ini akan membawa dampak yang lebih maju dan lebih maju, hanya dengan kegigihan dari para pembina Bapak dan Ibu guru dan serta pimpinan. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi apa-apa yang saya katakan mungkin kurang berkenan. Selamat untuk melanjutkan karya yang akan lebih bahagia. Terima kasih. Salam bahagia berkah dalam. Terima kasih. Saya hadir di sini luar biasa. Sekarang SMP yang saya dulu di sini sudah menjadi sangat luar biasa, berkembang, bertumbuh dalam segalanya. Dari perjuangan para guru, kreativitas para guru dan para siswa, juga sarana-sarana yang diberikan oleh yayasan kepada sekolah untuk berkembang, bertumbuh dan berkembangnya anak-anak semua. Saya pernah sekolah di sini pada tahun 73 dan lulus 76, masih sangat sederhana. Sore hari sekolahnya bergantian dengan SD, gurunya pun juga demikian. Kalian sekarang semua hebat, berseragam rapi, bersepatu, dan luar biasa tanda-tanda yang menyertai. Kami dulu tidak bersepatu, jalan kaki, dan sekolah sore. Bahkan kalau sudah 4:30 mulai gelisah karena sudah gelap dan tidak ada lampu lagi. Saya bersyukur, walaupun saya dulu sebagai murid yang pendiam, jadi tidak terkenal, tidak tersiar di mana-mana seperti kalian menjadi juara-juara. Kemudian untuk panggilan saya memang tidak tumbuh dari SMP ini, karena saya tidak melihat background seorang suster. Jadi di sini adanya hanya pastor, dan itu pun 1 bulan sekali. Para suster belum pernah saya lihat. Saya tumbuh berkembang panggilan itu ketika di SPG dengan seruan yang pada saat itu para misionaris tidak boleh lagi untuk berada di Indonesia. Maka apa jawaban kalian kaum muda? Itu saya yang menggugah untuk
memutuskan menjadi suster. Mari anak-anak sekalian, bahwa para suster yang ada di sini, para romo, para frater harus ada gantinya. Gantinya itu adalah kalian semua. Provisia, terima kasih untuk segala perkembangan yang luar biasa, dan pada hari ini mencapai 60 tahun berdiri SMP kita tetap jaya, tetap sukses, dan eksis selalu. Mari kita bersyukur untuk semua itu, dan kalian semua tetap percaya diri, tanpa lelah berjuang, dan percaya karena segala keunikan yang kalian miliki adalah merupakan kekuatan dan kesuksesan yang sungguh luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa, berkah dalam. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Pertama, salam sejahtera. Saya Romo Laurentius Mariono, alumni Angkatan 82 SMK Barata 2. Sekarang tugas sebagai imam, sudah 27 tahun bertugas di Paroki Sumbawa Besar. Saya teringat kenangan yang indah yang sejak dari SMP saya beruntung ada SMPK Barata 2 di Kampung Dengklek dekat rumah kami, sehingga saya bisa sekolah. Seandainya tidak ada SMPK Barata, maka kesempatan sekolah zaman itu pasti tidak akan ada sekolah sampai di tingkat SMPK. Maka kami bersyukur kenangan yang indah di SMPK Barata di desa saya Dengklek. Guru yang paling berkesan selain pasti Bapak Kepala Sekolah Bapak P. Suwarno PA adalah juga Bapak guru saya A.N. Sugiharto PA, guru agama, dan tentu juga guru-guru lain, Bu Laurentius Sajim, dan yang semuanya membentuk saya menjadi pribadi yang baik dan mandiri serta disiplin, dan membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Ketika SMP saya termasuk anak yang pendiam, saya banyak minder, saya pemalu karena keberadaan latar belakang saya orang keluarga usaha miskin. Tapi saya tekun belajar supaya keminderan saya dan itu menjadi teratasi, dan saya mendapat ranking 10 terbaik di sekolah. Perubahan yang paling mencolok adalah dulu masuk sekolah sore, karena pagi pinjam sekolah SDK. Dulu guru kurang lengkap, kami sering belajar mandiri sendiri. Dulu sakarana minim, sekarang punya gedung sendiri, sarana lengkap, guru memadai, dan bergabung dengan Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Jadi ada perubahan yang pesat, dasar, dan berkembang maju daripada yang dulu. Terjadi SMPK Barata sekarang perubahan dan perkembangan sesuai tuntutan zaman sekarang. Fasilitas, internet, sarana lengkap, ada sarana transportasi. Dulu kami jalan kaki, pulang malam tanpa bersepatu. Harapan saya begitu penting pendidikan dasar nilai spiritual dan moral yang dalam diri kaum remaja dalam menghadapi arus zaman modern ini. Harapan saya perlu ditanamkan nilai-nilai dasar yang membentuk karakter, yaitu disiplin, jujur, tertib, mandiri dalam diri anak sejak dini.
pentingnya pendidikan karakter di zaman sekarang ini. Itulah harapan saya. Saya beruntung sekolah di Katolik seperti awal tadi, karena saya dibaptis di sekolah Katolik. Saya mulai mendalami agama Katolik. Setelah lulus SMPK, saya belajar pendidikan guru agama Katolik di Solo. Lanjut kuliah di Sekolah Tinggi Pendidikan Widya Yuwana Madiun. Menjadi katekis di Kuswanagad Asmat Papua. Lanjut lagi masuk seminari tinggi, belajar kurang lebih 5 tahun sampai ditabiskan jadi imam putra kedua dari Desa Stasi Tengklik. Maka peran SMPK Barata membentuk saya menjadi orang beriman Katolik yang tangguh dan militan sampai saya menjadi imam sampai hingga sudah berjalan 27 tahun ini. Karena SMPK. Sangat penting, strategis. Begitu indikasi zaman kini sekarang menurunnya nilai-nilai moral, spiritual, dan nilai-nilai dasar, maka perlu ditanamkannya nilai-nilai dasar tersebut di sekolah Katolik, khususnya di SMPK Barata, untuk menghadapi tantangan zaman modern di zaman yang dalam arus tantangan nilai modern yang menawarkan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai Kristiani. Akhirnya saya sebagai alumni yang akhirnya saya bisa jadi pastor, imam, menyampaikan Dirgahayu SMPK Barata di usianya ke-60 makin tangguh, maju, dan berkualitas. Propisiat segenap kepala sekolah, para staf guru yang dengan dedikasi yang tinggi masih mengabdi di SMPK Barata. Kepada anak-anak peserta didik, belajarlah tertib, disiplin, jujur, demi membentuk karakter yang sungguh, yang tangguh dalam menghadapi tuntutan masa depan yang menawarkan nilai-nilai serba minim, serba instan. Dulu saya kekurangan sarana aktivitas, banyak belajar sendiri, mandiri, karena guru waktu itu kurang lengkap. Anak-anak sekarang apa-apa ada, lengkap, sarana belajar dan belajar memadai. Maka belajar lebih serius demi masa depan Anda. Sekian dan terima kasih. Momen penting yang saya dapatkan ketika saya bersekolah di SMPK Barata, itu saya merasa bahwa sekolah ini itu mendorong saya untuk terlibat aktif dalam kegiatan rohani. Walaupun saya itu orang yang tidak mencolok, tetapi dalam kegiatan rohani saya terlihat sangat aktif. Dan saya ikut kegiatan rohani. Kalau ada kegiatan di sekolah yang berhubungan dengan rohani, saya ikut. Kemudian saya juga aktif di gereja Santa Teresia Tengklik, itu saya juga sangat aktif di sana. Dan kenapa saya bisa aktif? Karena sekolah inilah yang mendorong saya untuk supaya saya itu mau terlibat. Dan itu secara tidak langsung, sesungguhnya sekolah ini telah membantu saya, juga telah mendorong saya dalam hidup panggilan saya sebagai seorang suster Ursulin. Sehingga panggilan saya itu semakin hari itu semakin tertutup dengan baik dan semakin kuat panggilan itu. Jadi kegiatan-kegiatan itulah yang secara tidak langsung saya rasakan itu membantu saya dalam menemukan panggilan hidup saya sebagai seorang biarawati hingga sampai saat ini. Kemudian itu adalah nilai-nilai spiritual, nilai-nilai rohani yang telah
diajarkan kepada saya melalui sekolah ini, dan apakah itu penting? Ya, menurut saya itu begitu penting untuk saya. Maka nilai-nilai spiritual itu menjadi dasar, menjadi pedoman dalam hidup saya, terutama dalam panggilan saya. Ya, apapun hidup panggilan itu dijalani semuanya tidak mudah. Tetapi kenapa sampai saya bisa sampai saat ini, bisa menjadi suster hingga saat ini, sudah kekal beberapa tahun. Tantangan itu tidak mudah untuk saya. Tetapi nilai-nilai yang ditanamkan sejak saya di keluarga, sejak saya di TK Kanisius, di SD Kanisius, dan SMP Kanisius, itu rupa-rupanya juga membantu saya untuk tetap setia dalam hidup panggilan saya. Walaupun saya mengalami banyak tantangan yang besar, tetapi nilai-nilai yang diberikan itu menjadikan kekuatan bagi saya, dan saya bisa berdiri sampai saat ini sebagai seorang suster Ursula. Kemudian saya punya harapan juga untuk anak-anak sekarang yang bersekolah di SMP Kebangsaan Barata. Kalian semua sudah diberikan banyak hal di sekolah ini, dididik dengan baik, diberikan banyak ilmu, tidak hanya ilmu tetapi perkembangan kepribadian, karakter itu pasti diberikan. Dan jangan lupa bahwa nilai-nilai apa yang kalian dapatkan di sekolah ini harus terus dihidupi, harus terus melekat pada diri kalian, harus dibawa kemanapun yang baik. Setelah selesai dari SMP Kebangsaan Barata, pasti ada kalian akan melanjutkan ke sekolah lain. Ada yang ke sekolah negeri, ada yang mungkin juga ke sekolah swasta, dan lain-lain. Dan apa yang baik yang sudah diberikan di SMP ini, bawalah dalam hidupmu. Terapkan dalam hidupmu menjadi pedoman hidup, karena itulah yang akan membantu kalian. Selamat ulang tahun untuk SMP Kebangsaan Barata. Semoga SMP Kebangsaan Barata tetap berjaya sampai kapanpun dan terus menghasilkan siswa-siswa yang berkarakter dan juga siswa-siswa yang berguna bagi bangsa dan masyarakat. Indonesia, nada lakuku, simfoni berteku, selaras dengan simfoni. Indonesia, merah darahku, putih tuangku, bersatu dalam semangatku. Kebiar-kebiar pelangi jingga. Biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesia. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun tetap Indonesia. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Apa kenangan yang paling menarik bagi saya di SMP ini? Pertama, rumah saya itu sangat dekat dengan sekolah. Lalu seringkali ketika istirahat itu saya ngajak teman-teman saya untuk datang ke rumah saya lewat kebun, lalu sampai rumah dengan sangat cepat, lalu sarapan. Dan saya masih ingat suatu siang saya dimarahi bapak saya karena ya bapak saya nggak kebagian nasi untuk makan paginya. Dan itu jadi kenangan bagi saya karena sekolah sangat dekat dengan rumah saya, tinggal lompat sampai di sekolah. Itu pengalaman
pengalaman yang menarik untuk saya. Lalu tentang guru yang mengesan, saya terkesan dengan Pak Grace, karena waktu itu Pak Grace baru tahun-tahun pertama mengajar di sekolah kami, dan dia tinggal di tempatnya Mbah Giarto. Dan salah satu yang menarik adalah bahwa dia menyiapkan kami untuk waktu itu belajar bahasa Inggris, terutama speaking. Lalu akhirnya cukup membantu saya ketika saya masuk seminari dan memulai belajar bahasa Inggris. Bahkan ketika akhirnya saya masuk ke seminari, beliau juga yang memberikan saya kamus bahasa Inggris Indonesia yang ditulisnya di dalam bahasa Inggris, "Don't learn to be a priest, study not to be a priest only, but learn to be his friend." Belajarlah untuk menjadi teman Tuhan, bukan hanya untuk menjadi imam. Dan itu yang saya ingat sampai dengan hari ini. Ketika saya SMP, menurut saya adalah pribadi yang satu, memang haus akan pengetahuan. Saya belajar dan saya juga paham bahwa situasinya adalah saya sekolah di sekolah desa dan saya sedang mempersiapkan diri untuk masuk seminari. Situasi yang tidak begitu mudah, tapi saya akhirnya melewati. Jadi kalau mau dikatakan ya saya banyak belajar di sana, di tempat ini, pelajaran tentang bahasa Jawa, pelajaran tentang bahasa Inggris, pelajaran tentang fisika, pelajaran tentang ya banyak hal tentang kehidupan. Menurut saya belajar banyak sehingga saya punya kesempatan akhirnya diterima di seminari. Perubahan apa yang paling mencolok di sekolah ini? Ya sekarang jelas perubahan fisik. Dan yang kedua, situasinya sekarang lebih dengan harapan, karena di masa dimana saya sekolah di sekolah ini sudah mau ditutup dari Kanisius waktu itu. Dan kami ada dalam proses transisi, karena angkatan saya di bawah saya itu adalah angkatan paling akhir, jadi saya sebelum yang terakhir. Guru-guru berdatangkan dari sekolah negeri yang tidak full time, lalu situasinya serba tidak mudah, tetapi itu yang terjadi pada kami pada waktu itu. Pendidikan di zaman sekarang menurut saya satu, membutuhkan lebih banyak kedekatan antar pribadi, karena banyak anak itu membutuhkan lebih membutuhkan perhatian pribadi, mengingat bahwa ya generasi ini generasi yang lebih perlu diperhatikan karena tidak cukup kuat menghadapi kehidupan dalam situasi keluarga yang kelas menengahnya sudah semakin banyak, anak-anak yang tidak diajari untuk digembleng untuk mengalami rumitnya kehidupan karena orang tua mengcover banyak hal. Maka memang pembicaraan dari hati ke hati, pertemuan, kalau dalam bahasanya saudara-saudara kita Yesuit yang mengatakan tentang cura personalis, pendampingan dengan pribadi itu menjadi penting karena mereka perlu dikenal sebagai pribadi. Mengingat tadi situasi zaman memang membuat mereka dalam situasi yang ya jiwa petualang, jiwa pejuangnya kurang karena situasi mereka ada dalam kenyamanan yang diciptakan oleh orang tua. Maka ingat kata Pak Didi Mulyadi yang mengatakan ya orang tua harus tegas supaya anak bisa hidup kan. Itu yang saya pelajari. Harapan saya untuk sekolah ini, satu tadi memang membutuhkan yang namanya pendampingan pribadi, semakin perlu dikenal secara pribadi. Tapi yang kedua juga kita perlu memiliki ruang di mana kita bisa membicarakan bahwa anak-anak ini khusus, anak-anak ini unik, mereka punya sesuatu yang bisa dibanggakan sebagai pribadi. Karena kita, kalau saya boleh mengatakan, saya juga seorang pengajar hari ini, satu hal yang saya kagumi adalah seorang pengajar hari ini harus belajar untuk dibuat kagum oleh para muridnya yang punya banyak kreativitas, yang hidupnya juga tidak sekelam seperti yang kita gambarkan. Ada banyak hal yang seringkali membuat saya kagum kepada mereka. Momen tentang sekolah ini membangun panggilan saya, menurut saya ya ada, tetapi ya saya memulainya dari SD
lalu di SMP guru-guru mensupport saya, lalu teman-teman mensupport saya, meskipun juga ya masih mengalami juga kan cinta monyet di SMP, lalu juga mengalami situasi di mana saya juga tidak yakin amat untuk masuk seminari, tapi kehadiran waktu itu Mbah Giarto, lalu juga Pak Grace yang memang dulunya juga di seminari, Pak Grace, Mbah Giarto yang waktu itu Romo Irawan, Romo Hani itu baru tahbisan, lalu situasi-situasi yang mendekatkan kami dengan gereja yang begitu dekat dengan Gua Maria yang menjadi pusat hidup rohani. Menurut saya situasi waktu itu memberi ruang hidup bagi panggilan imamat saya. Saya juga sering diberi tanggung jawab untuk bagian rohani, terutama untuk menjadi lektor pada waktu itu. Itu situasi yang menurut saya menguntungkan bagi saya sebagai pribadi. Tentang panggilan hidup manusia memang harus diketemukan dalam ruang batin. Ini pertanyaan tentang apakah spiritualitas moral itu penting untuk pendidikan anak-anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu sesuatu yang penting, dan memang dalam bahasa Latin ada ungkapan non scholae sed vitae decimus, artinya kita itu sekolah, kita itu belajar bukan hanya untuk sekolah, artinya untuk lulus, artinya untuk mendapatkan mark poin, tapi kita untuk mendapatkan value kehidupan yang membantu kita untuk menghadapi perjuangan hidup. Dan menghadapi perjuangan hidup berarti siap dengan segala tantangan, dan siap dengan segala tantangan berarti bukan hanya ininya yang kuat, tapi ininya kuat. Dan kalau ininya kuat, akhirnya kehidupannya lebih mantap. Dan itu situasi yang memang harus diciptakan. Anak-anak ini membutuhkan dorongan, anak-anak ini membutuhkan teman, dan pendidikan menjadi upaya untuk menemani orang-orang muda menemukan cita harapan hidupnya, tapi juga menemukan kesempatan untuk bersyukur bahwa hidupnya ya diberkati dan bisa memberkati, bukan menyakiti. Itu kan semangat zaman sekarang kan, ada semangat yang muncul, yaitu semangat tentang, kita tahu kata-kata senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Bukankah Yesus mengajarkan tertawalah dengan mereka yang tertawa, menangislah dengan mereka yang menangis. Itu harapan kita. Orang punya empati, orang punya kemampuan untuk peduli kepada orang lain. Orang tidak hanya punya harapan bahwa ia hanya peduli kepada dirinya sendiri, tapi juga peduli kepada sesamanya. Tentang pesan bagi para siswa, ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, sekolah ini adalah sekolah yang sudah mendidik banyak orang. Banyak pribadi mendapatkan kesuksesan karena belajar di tempat ini. Dan sekarang bahkan kurikulum bangunan sudah banyak dibawa ke sekolah ini. Saya rasa di tempat ini kehidupan bertumbuh, di tempat ini kebaikan berkembang, dan semoga perkembangannya dialami oleh Anda dan disyukuri oleh orang-orang di sekitar Anda. Jadi percayalah bahwa sekolah ini mampu untuk mendidik dan mengembangkan Anda. Yang kedua, tadi non scholae sed vitae decimus, artinya jangan hanya sekolah untuk dapat nilai mark 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, tetapi juga berpikir untuk mendapatkan nilai, artinya value kehidupan, kejujuran, cinta kasih, persaudaraan, keinginan untuk menjadi berkat, menjadi pribadi yang bersyukur atas kehidupan. Kan itu semangat yang memang dibawa dan diupayakan oleh sekolah ini. Anda menjadi pribadi-pribadi yang diundang untuk membawa kebaikan dimanapun Anda berada. Dan ingat lagunya Jumbo itu, kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Kalau mengalami sulit, satu saja sudah mengeluh, merasa hidup paling menderita, bagaimana Anda akan menghadapi kehidupan? Karena hidup tak menjanjikan kenyamanan, tetapi hidup menjanjikan petualangan. Terima kasih, selamat ulang tahun untuk sekolahku, dan semoga dari tempat ini lahirlah pribadi-pribadi yang istimewa.
seperti sudah terjadi di masa lampau dan akan terjadi di masa yang akan datang. Yakinlah bahwa Tuhan sudah menyertai sekolah ini di masa lampau, masih menyertai di hari ini, dan akan menyertai di masa yang akan datang. Matur nuwun, berkah dalam. Menurut saya, selain memang sekolah ini adalah sekolah Katolik yang dirintis oleh tokoh-tokoh Katolik, juga karena keberadaan sekolah ini ada di tengah-tengah kampung atau desa di mana umat Katoliknya itu banyak, dan pastor-pastor yang sering berkumpul ke sini itu punya daya tarik pada anak-anak muda ya, untuk bisa merintis panggilannya menjadi romo atau suster. Jadi ada pengaruh sosialnya, lingkungan sosial. Sekolah ini memang sekolah Katolik, kebetulan lingkungannya juga banyak yang Katolik. Yang ketiga itu banyak daya tarik dari pastor atau suster yang bertugas di sini, punya daya tarik tersendiri gitu. Ya, waktu saya menjadi guru, saya jadi guru mulai tahun 2000 ya, itu ada anak-anak yang tertarik mau jadi, biasanya ya bisa kita telusuri itu kan yang tertarik jadi romo. Kalau tertarik jadi romo itu begitu keluar dari SMP ini langsung bisa kita temani atau arahkan mau masuk ke seminari mana. Tapi kalau yang mau jadi suster itu belum bisa kita tahu karena belum biasanya kalau jadi suster itu setelah lulus SMA atau kuliah baru mereka memutuskan. Dari SMP terus jadi suster itu nggak ada. Jadi waktu saya jadi guru dulu ada ya, yang menjadi murid saya yang ngajar itu yang sekarang Romo Joko Belono itu dulu ya punya ketertarikan kalau kita bimbing gitu ya. Tapi pada saat saya jadi guru, dan juga ada beberapa tapi ada yang tidak masuk. Kita jadi kepala sekolah sejak 2017 sampai sekarang itu memang ada beberapa yang punya minat. Biasanya sejak SD ketika masuk kelas 7 itu ada pengakuan punya cita-cita menjadi suster. Kalau yang menjadi suster kita nggak tahu setelah lulus ini benar dia masih punya cita-cita atau enggak. Tapi kalau yang menjadi romo selama saya ada jadi kepala sekolah, memang ada yang punya ketertarikan. Tapi setelah lulus itu tidak ada yang melanjutkan ke seminari. Dari sekolah ini selama saya jadi kepala sekolah sejak 2017 sampai sekarang. Tidak ada yang batal. Kita ditanya awalnya jadi romo, setelah lulus itu sudah lanjut menjadi romo. Yang mudah-mudahan tahun ini ada gitu. Ya sekolah itu
memang melihat ya, kita melihat bahwa salah satu hal yang mendukung anak-anak untuk mempunyai karakter, mempunyai modal untuk bisa menjadi romo itu selain dari rumah, dukungan dari rumah, dari gereja, dari sekolah itu kita sudah memikirkan bahwa perlu ada memang program-program untuk mensupportnya. Nah, yang kita sudah buat di sini namanya asrama 1 malam atau asalam itu, dan sampai sekarang sudah mulai ada rintisan asrama sungguhan. Itu sebenarnya itu rintisan kita untuk membuat program atau sesuatu yang nanti bisa mendukung cita-cita jadi romo dari anak-anak. Itu biasanya mulai dari pola hidup yang teratur dulu di SMP ini. Kalau di SMP sudah ikut asrama, pola hidupnya sudah teratur, ada pengendalian yang besar ya terhadap penggunaan media sosial, itu agak menolong ya untuk anak-anak, untuk panggilannya, cita-cita yang awalnya menjadi romo itu bisa tetap terpelihara. Sebab saya melihat banyak juga yang dulunya masuk kelas 7 itu banyak yang punya cita-cita jadi romo, tapi mungkin karena pengaruh media sosial udah banyak ngerti apa-apa gitu, luntur itu cita-citanya gitu ya. Setelah kelas lulus dari sini tidak meneruskan ke seminari. Jadi program asrama 1 malam itu sebenarnya salah satu rintisan kita untuk mendukung panggilan anak-anak yang menjadi biarawan biarawati. Karena sebenarnya jadwal asalam itu persis kegiatan atau jadwal kegiatan di biara, di seminari itu persis kayak gitu. Makan, tidur siang, olahraga, rekreasi, itu persis kegiatan di seminari. Ya, sekolah kalau kita lihat ya saat ini memang kita sudah fokus benar ya pendidikan karakter. Bahkan ketika kita sudah berada di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar ini dengan rapor 7 modal yang utama ya, modal utama itu memang karakter. Jadi pembentukan karakter yang yang mendukung baik anak itu bisa menjadi nanti cita-citanya mau meneruskan jadi romo atau tidak, jadi biarawan atau biarawati atau tidak. Tapi karakter ini memang sudah menjadi prioritas utama dalam seluruh program pendidikan di sekolah. Itu mungkin teman-teman bisa melihat di luar sana kita sudah tempel ada poster yang judulnya nilai yang diperjuangkan. Itu semua adalah karakter ya. Sekitar 17 karakter yang kita perjuangkan di sini. Dan semuanya itu menurut saya itu adalah karakter-karakter yang dibutuhkan terutama bagi orang yang mau menjadi romo. Ya, semua karakter atau biarawan, biarawati atau pastor atau suster, karakter yang kita tetapkan di sini itu sudah menjadi modal supaya bisa menjadi seorang biarawan atau biarawati. Ya tentu saja. Maka kan kita pernah itu punya MMT di luar. Sekolah itu bukan hanya sekedar tempat untuk belajar. Kita punya jingle itu jelas ya, lebih baik belajar meskipun tidak sekolah. Artinya
sekolah itu bukan sekedar belajar, karena kalau belajar saja itu di luar bisa gitu ya. Tapi tempat di mana kita bisa membangun, memekarkan banyak hal ya, yang dikenal dengan 7 modal dasar yang harus kita mekarkan, kita kembangkan. Jadi menurut saya memang sekolah ini sudah pada jalur itu tidak sekedar mengajarkan pengetahuan yang ada di situ, lalu kelasnya juga sudah kita buka ya, dengan prinsip bahwa pintu ruang kelas itu bukan pembatas atau tidak akan membatasi kita untuk berhubungan dengan dunia yang kita miliki atau lingkungan alam yang kita miliki. Di mana kita sekarang juga sudah tahu bahwa kelas kita juga ada di luar sana, yaitu di sawah. Itu ya salah satu kelas kita. Itu ladang yang kita punya sekarang yang diberikan oleh desa, itu juga kelas kita. Jadi kita benar-benar sudah mulai menerapkan, membuat iklim seperti yang diinginkan Romo Mangunwijaya, bahwa sekolah adalah masyarakat. Jadi kita ini ya, meskipun namanya sekolah, sebenarnya kita adalah anggota masyarakat. Jadi kita tidak bisa satu tempat yang eksklusif, yang terpisah sama sekali dengan masyarakat yang di luar gedung ini. Tapi kita adalah bagian dari masyarakat ini. Ya, salah satu kolaborasi yang saya rindukan sampai sekarang itu adalah adanya suster atau frater gitu ya, yang sedang menjalani masa orientasi rohani atau top itu. Kalau bisa itu ada yang ditugaskan untuk mengajar di sini. Misalnya kalau frater itu ya biasanya masa tahun orientasi rohaninya misalnya 1 tahun. Ya 1 tahun ada frater yang di sini ya, bisa mengajar religiositas. Dan nanti kalau asrama kita udah jadi 1 lagi, bisa 2 asrama, ada asrama putri, asrama putra. Dan mungkin ada frater menjadi pendamping asrama putra, suster yang asrama putri. Jadi kalau ada itu frater dan suster ini bisa menjadi pendamping teman-teman yang sudah punya bibit panggilan ya, supaya sampai tamat di sini itu tetap terpelihara, bisa melanjutkan studinya atau sekolahnya ke seminari kalau yang menjadi romo. Jadi satu-satunya kolaborasi yang saya rindukan itu. Sekarang kan kita sudah merintis asrama ya. Ini asrama kebetulan belum ada yang betul-betul figurnya suster yang mendampingi. Kita berharap ada figur suster beneran. Nanti sudah ada rumah satu lagi yang ditawarkan oleh masyarakat, oleh warga ke kita untuk bisa jadi asrama. Nah, dengan reuni akbar 60 tahun SMP Barata ini, kita berharap juga mendapat dukungan dari alumni supaya rumah itu bisa kita bangun, kita renovasi jadi asrama putri misalnya, yang sudah ada sekarang jadi asrama putra. Nah kalau itu sudah ada, lalu kita mencoba mencari jaringan kolaborasi dengan suster, dengan frater atau dengan romo itu supaya bisa menjadi pendamping asrama. Kalau sudah ada betul-betul suster dan frater yang pendamping asrama, maka teman-teman yang tinggal di asrama itu tidak harus yang dari jauh, tapi orang yang mungkin punya cita-cita jadi romo atau suster tadi bisa mulai melatih disiplin dirinya dengan pola hidup asrama di sini. Jadi bisa yang tinggal di asrama itu bukan saja teman-teman dari Bekasi atau dari mana, dari luar Cimapolo, tapi anak-anak Kedaung, anak-anak Cimapolo juga boleh tinggal di asrama kalau memang sudah punya ketertarikan untuk hidup di biara, untuk menjadi romo atau suster. Itu kolaborasi yang
sangat saya mimpikan. Terima kasih. Ya, tentu saja sangat sangat bersukacita ya. Bahkan ada yang kita tidak tahu ya. Kalau yang saya rasakan selama saya mengajar sini, ada yang mulai menyampaikan cita-citanya menjadi Romo itu pas di sini. Lalu kita kawal bisa melanjutkan ke seminari. Itu mungkin ketika menjadi Romo itu kita tidak terlalu kaget lah, ini memang sudah tahu dia masuk seminari. Tapi ada yang kok tiba-tiba datang ke sini sudah jadi suster, padahal tidak pernah bilang kita ya. Itu ya rasa senang, sukacitanya jauh lebih besar gitu. Oh, dulu kamu nggak punya cita-cita, kok sekarang tiba-tiba sudah jadi suster gitu. Itu ada beberapa yang kita kaget gitu ya, terutama yang suster gitu ya. Dulu nggak pernah bercerita, nggak pernah punya cita-cita mau jadi suster ketika di SMP, tapi tiba-tiba datang sebagai alumni sudah berpakaian biarawati gitu ya. Itu sangat senang sekali, bersyukur gitu ya. Panggilan untuk diperlihat ada yang baik yang sejak awal di sini sudah bercita-cita jadi Romo, lalu tetap ditekuni dan sampai benar-benar menjadi pastor. Selama saya di sini itu belum ada yang punya cita-cita jadi Romo, lalu ke seminari, lalu gagal nggak jadi Romo, itu belum ada. Yang saya tahu, setahu saya yang dari Baraka, kalau masuk seminari itu semuanya jadi Romo. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Ya, pesan saya terutama kepada teman-teman atau teman-teman yang sejak kelas 7 itu sudah menyampaikan cita-citanya mau jadi biarawan atau biarawati. Itu yang pertama, itu jangan malu-malu untuk terus mencoba mengembangkan diri, bereksplorasi mengenai bagaimana cara merawat cita-citanya itu. Eksplorasinya mungkin di luar pelajaran dan sebagainya. Silakan eksplorasi mengenai bagaimana cara merawat cita-cita menjadi biarawan atau biarawati. Lalu dicoba tips-tips untuk merawat panggilannya itu, silakan dijalankan. Itu kemudian bagi yang sampai saat ini tidak punya berpikiran bahwa itu bahkan pernah mengatakan saya nggak mungkin mau sekolah jadi Romo, mau jadi suster, nggak mau. Ya sebaiknya itu diralat pikiran-pikiran gitu, atau ya nggak apa-apa lah. Tapi saya yakin banyak juga pengalaman ya, ketika anak-anak di SMP itu tidak punya pikiran mau menjadi biarawan atau biarawati. Tapi dalam perjalanan pikirannya itu bisa berubah. Jadi silahkan tetap membuka diri pada panggilan itu. Caranya membuka diri yaitu bagaimana? Yaitu ketika berdoa, kalau cita-citanya belum jelas, ya tanya sama Tuhan gitu ya, apakah Tuhan, kok sampai hari ini saya cita-citanya belum jelas, jangan-jangan saya sedang dituntun untuk jadi Romo atau untuk jadi suster gitu ya. Tanya sama Tuhan itu dalam. Ya
itu tadi yang saya inginkan kolaborasi tadi ya. Memang perkembangan zaman ini sudah terlihat ya di mana-mana panggilan menjadi biarawan atau biarawati itu semakin menurun gitu ya dari tahun ke tahun. Dan kita belajar di beberapa tempat di mana yang panggilannya itu subur, itu memang dukungan itu sangat besar ya dari keluarga, dari teman, dari para pastor yang sudah jadi para biarawan-biarawati ini berjati. Kalau saya melihat tradisi di beberapa daerah itu sebenarnya anak-anak yang dibawa ke seminari menjadi pastor itu tidak harus punya cita-cita jadi pastor, tetapi mereka hanya sekedar orang tuanya ingin anaknya mengalami kebiasaan hidup yang teratur, disiplin yang teratur kayak kita bikin Salam ini. Jadi yang penting anaknya itu masuk seminari dulu. Itu ada orang tua yang berprinsip seperti itu. Dengan anaknya juga begitu. Jadi masuk seminari itu bukan untuk jadi romo, tapi untuk mengalami kehidupan yang teratur, kedisiplinan, belajar dan sebagainya. Seandainya nanti di sana ternyata dipanggil jadi romo, ya pasti dia lanjut sekolahnya ke tingkat yang selanjutnya sampai jadi romo. Tapi kalau tidak pun itu tidak masalah, karena memang tujuan awalnya bukan untuk jadi romo, tapi memang hanya sekedar mengalami pendidikan di seminari. Itu saya harap, menurut saya dari orang tua atau keluarga dan juga anak-anak yang mau ke seminari itu tidak harus punya cita-cita menjadi romo, tetapi ingin mengalami kehidupan yang teratur, kedisiplinan di seminari, itu tidak apa-apa. Jadi itu menurut saya itu boleh dicoba, meskipun anak-anak sebenarnya tidak punya cita-cita, hanya ingin merasakan kedisiplinan di seminari. Ya mau nanti kalau ternyata tidak ada panggilan, biasanya ya udah setelah itu tidak meneruskan, tidak apa-apa setelah dari seminari menengah gitu. Tantangan sekolah. Tantangan sekolah itu kan berarti berbicara ada dua, ada faktor eksternal, ada faktor internal ya. Eksternal itu berarti yang di luar sekolah, sedangkan internal yang ada di dalam sekolah. Praktis itu. Nah, kita ngomong dulu dari yang internal. Internal yang menjadi kesulitan di sini adalah bahwa di sini ini tidak ada sosok yang menjadi patron atau menjadi gambaran image tentang hidup menjadi romo suster Buddha. Ada
ada romo paroki, tapi kan di gereja, tidak di sekolah. Ya. Kalau di beberapa sekolah lain ada yang di sekolah itu ada susternya ngajar, ada brudernya ngajar, ada romonya mengajar, sehingga setiap hari anak-anak itu melihat, tahu gitu ya, sehingga dari situ tertarik. Nah, di tempat ini kita tidak punya itu, maka ini menjadi tantangan internal di dalam kita bahwa kita tidak punya sosok itu. Yang kedua, tantangan eksternal. Apa eksternalnya? Eksternal itu karena di sini tentu ya jumlah orang-orangnya yang muda, yang potensial juga semakin menurun, tidak sebanyak dulu. Dulu ada prinsip banyak anak banyak rezeki, tapi sekarang jumlah anak itu juga menurun. Ya, pasangan-pasangan muda itu anaknya paling 1, 2, gitu. Itu pun juga nanti kalau sudah besar sedikit pasti akan mencari di kota. Ya, maka untuk potensi yang mau masuk di sini juga pasti berkurang. Nah, itu menjadi kesulitan eksternal ya, yang kita tidak bisa mengendalikan. Tetapi kita bisa mempelajari kira-kira nanti gimana supaya eksternal ini semakin banyak yang masuk ke sini, semakin daftar di sini, lalu di situ kita bisa melakukan pembinaan. Nah, itu tantangannya. Oke, soal itu ya, bagaimana yayasan mendukung. Ya, kalau sejauh ini yayasan kita berlakunya umum, ya berlakunya umum. Jadi tidak secara khusus, secara eksplisit tidak. Nah, sekali lagi kita menghargai perbedaan-perbedaan, kebinekaan yang ada itu kita hargai. Maka termasuk di dalamnya kita tidak hanya menekankan pada satu agama, tapi semua agama kita beri porsi yang sama. Tetapi kalau ngomong kaitannya bagaimana mendukung untuk itu, yang kita berikan adalah kita memberikan pendidikan yang baik ya, terkait dengan karakter. Jadi supaya nanti siapapun yang tertarik mau jadi romo, suster, bruder, kita memberikan bekal bagi mereka. Punya karakter yang baik, karakter yang kompeten, pribadi yang handal, sehingga nanti pribadi-pribadi itu siap ketika mau masuk dalam proses pembinaan, entah jadi romo, entah jadi suster, entah jadi bruder, itu pribadi-pribadi ini siap. Tapi kalau ngomong soal yang khusus banget mengarahkan sampai ke agama, itu tentu kita tidak, belum hanya tidak itu tidak terus spesifik begitu tidak, tetapi kita berlaku sama untuk semua agama. Nah, sekali lagi kita menyiapkan lebih ke karakter. Yang kedua, tentu kita juga membuat kerjasama dengan paroki. Maka kegiatan-kegiatan itu juga itu didekatkan dengan paroki. Kenapa? Karena di situ ada romonya, di situ ada kegiatan menggereja. Ya. Para calon romo, suster, bruder itu kan besok hidupnya juga dekat dengan gereja. Maka program yang secara khusus bisa dilakukan, ditawarkan oleh yayasan adalah melakukan sinergi atau kerjasama dengan paroki supaya nanti anak-anak lebih dekat mengenal dengan kehidupan para rohani. Itu dua langkah yang kita tempuh. Baik, yang satu itu menyiapkan pribadinya, yang kedua adalah kerjasama sinergi dengan pihak luar supaya semakin membuka wawasan terkait dengan hidup religius. Gitu. Ini Katolik semua? Ini ya, Islam. Oh, Islam, Katolik. Yang lainnya Katolik? Oh, Islam juga 2. Yang lain Katolik 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, kalau ngomong soal bagaimana menanamkan semangat dia ini supaya orang tertarik lagi. Jadi memang cara paling mudah adalah berinteraksi. Jadi menambah interaksi dengan kelompok. Terus model itu yang penting untuk diusahakan. Kenapa? Karena kalau dalam pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka betul harus kenal dulu, harus tahu dulu. Nah, baru nanti setelah itu bisa lebih mengenal lebih jauh. Dari pengenalan lebih jauh ada ketertarikan. Maka mau tidak mau kalau mau menumbuhkan ya tentang ini ya harus berinteraksi. Nah, interaksi ini yang harus ditambah.
Jumlah Polo ini punya beberapa romo, punya beberapa suster. Nah, mungkin juga baik kalau misalnya nanti sekolah ini mengadakan acara, para romo, para suster, bruder itu diundang dalam acara itu. Supaya apa? Nanti mereka bersharing, bercerita, sehingga ada gambaran. Ya. Kita tahu persis dari mereka yang menjadi romo, suster, bruder. Tidak hanya kita mendengar cerita dari orang lain, tapi biarkan mereka yang menjalani hidup jadi romo, jadi suster, jadi bruder itu, biar mereka menceritakan sendiri, ya. Jadi langsung dari sumber yang pertama. Nah, maka ini besok bisa diusahakan caranya untuk menaikkan minat, supaya menanamkan nilai-nilai kembali, pengen jadi romo, jadi suster, jadi bruder, itu adalah ya dengan berinteraksi. Ya, maka bisa dengan itu diundang ke sini kalau ada acara-acara, mereka diminta untuk sharing dan seterusnya. Gereja itu punya satu hari khusus, ya, ada namanya Minggu Panggilan. Minggu Panggilan itu adalah hari untuk mempromosikan cara hidup, bahwa masing-masing orang itu tidak harus menikah loh, ada cara hidup yang lain. Jadi rohaniwan, jadi romo, suster, bruder, itu adalah cara hidup yang lain. Dan itu setiap tahun ada peringatannya, ada perayaannya di hari Minggu Panggilan. Ya, ini bentar lagi ya, di Minggu Paskah semacam ini. Ini nanti akan ada urutannya Minggu Panggilan. Nah, itu bisa digunakan menjadi momen bagi mereka untuk mengenalkan. Gitu. Oke, harapan secara pribadi ya ini ya. Oke, kalau secara pribadi tentu SMP Kebangsaan Barata ini punya potensi yang luar biasa. Punya potensi luar biasa. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau hanya sekolah umum biasa itu banyak, tetapi sekolah yang mendidik secara karakter, menjadi manusiawi sekali itu tidak banyak. Nah, salah satunya sekolah dengan punya kualifikasi semacam itu adalah sekolah SMP Kebangsaan Barata. Di sekolah lain itu murid datang ke sekolah, duduk mendengarkan guru, apa yang diajarkan guru diingat, dikeluarkan waktu ulangan, ya. Lalu kemudian nanti murid berlomba-lomba dapat nilai bagus, tinggi-tinggian, lalu nanti berburu ranking, sudah selesai. Ya. Jadi pendidikan itu menjadi industri, ya, industri pendidikan, mencari profit. Tapi kalau sekolah ini tidak. Yang dipentingkan adalah anak-anak ini supaya berkembang, ya, supaya berkembang, supaya menjadi lebih baik, pendampingannya juga intens, personal. Ya. Ini sesuatu yang beda. Maka kalau ditanya tadi apa harapan pribadi, harapannya ya tentu supaya nanti sekolah ini semakin mewarnai di tempat ini, ya, di Jumlah Polo, ya. Tidak hanya menjadi salah satu sekolah biasa, tetapi syukur-syukur besok menjadi salah satu sekolah favorit, sekolah unggulan, ya. Pelan-pelan. Nah, masa depannya siapa? Nah, masa depannya ya kamu ini, ya. Kalau kamu baik, kamu berkualitas, ya, kamu memiliki mutu yang luar biasa, besok itu akan menjadi cerita sendiri untuk orang-orang di sekitar Jumlah Polo. Maka yang menjadi tekanan adalah bagaimana besok kalian berkembang, setelah berkembang itu terus kemudian nanti menjadi berkat untuk yang lain. Terus bagaimana nanti kaitannya dengan menyuburkan nilai-nilai rohani? Yang menyuburkan nilai-nilai rohani tentu sekali lagi sama, ya, semua agama diberi porsi yang sama. Tapi kalau kita ngomong soal bagaimana tentang Katolikan, tadi sudah saya sebut, tidak lain dan tidak bukan adalah satu, membuat sinergi dan kerjasama dengan paroki terdekat. Yang kedua, tentu bisa bersinergi, bekerja sama dengan para romo, suster, bruder yang berasal dari sini. Ya, yang sekarang mereka tak berkarya di mana-mana. Ya, paling dekat nih ada tempatnya Romo Jalono, ada Romo Irawan, paling dekat tuh kompleknya ya, di depan sekolah sini. Itu bisa diundang mungkin sekali-kali ke sini, cerita, bersharing gitu. Yang ketiga, yang tentu juga bisa dilakukan adalah nanti dari sini, dari sekolah mungkin bisa melakukan seperti study tour, misalnya berkunjung ke seminari. Yang belum pernah tahu, seminari itu tempat pendidikan calon imam. Itu sekolah luasnya 5 hektar.
punya lapangan bola sendiri, punya lapangan basket sendiri, punya lapangan voli, ya, ada lapangan futsal, punya gedung orkestra, macam-macam ya, punya gedung teater. Nah itu nanti sebagai sarana juga ya, depan bisa melakukan studi tour, studi banding, ke seminari-seminari, ke biara-biara. Ada juga loh ya, para biarawan yang selama hidupnya ini tidak pernah keluar-keluar. Mereka tinggal bersama, hidup di satu komplek, tidak pernah keluar, tidak pernah jalan-jalan, tidak ke mall, hidupnya tiap hari bekerja dan berdoa. Ya, itu ada. Maka juga ini bagian dari sekolah kita untuk bereksplorasi. Ini maka bisa dilakukan di studi banding. Itu harapannya Romo ya. Jadi kalau kita harapan supaya untuk meningkatkan nilai-nilai religiusitas, minat-minat untuk menjadi biarawati, menjadi rohaniwan-rohaniwati ya, itu tadi ya. Gitu? Oke, sudah. Kamu terima kasih atas waktunya. Maaf kamu gak waktunya. Ya, oke. Oke, senang bisa membantu ya. Semoga nanti ini menjadi bahan olahan teman-teman untuk belajar ya. Pelan-pelan supaya nanti proses kita selama teman-teman belajar ini juga menjadi proses yang eksploratif. Bahwa dalam proses semacam ini perlu juga yang namanya data. Tidak cukup hanya pertanyaan. Pertanyaan itu dibuat dari data. Ada data apa, ada keprihatinan apa, memunculkan pertanyaan apa. Nah ini besok menjadi juga pembelajaran perkembangan komunikasi. Oke? Gitu? Oke. Terima kasih. Oke. Biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesia. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun tetap Indonesia. Pusing-singkan lengan, rawe-rawe dan tas, malang-malang tuntas denganmu. Indonesia, merah darahku, putih